Jumpa lagi Bapak Ibu, salam guru penggerak. Kali ini saya, Rina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sintang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan zamannya. Kemudian dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan dari guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tahu bahwa murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru baik dari sumber ilmu. Ternyata pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Mereka sebagai subjek pembelajaran, sehingga merekalah yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi murid dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia mereka. Karena sejatinya sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba kepada anak. Dan dulu saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat dari materi yang mereka pelajari bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi bukan sekedar penguasaan saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas itu hanya fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya tahu bahwa dalam pembelajaran yang terpenting itu bukan penyelesaian kurikulum, penuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya.
Selanjutnya, dulu saya berpikir bahwa dalam penilaian itu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi tahu bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai aspek pengetahuannya saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik, khusus untuk pendidikan adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu Guru, itulah tadi pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini terlihat saya mengajar klasikal dengan model ceramah dan anak-anak hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas yaitu saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang akan saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama dengan siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan yang kreatif dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya dengan mengubah tata letak kursi, tata letak lemari. Kemudian saya akan membuat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak-anak betah dan nyaman di kelas. Selanjutnya, saya akan menjadikan mereka menjadi subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa adanya paksaan dan dengan cara yang mereka senangi. Nah, tidak kalah pentingnya, saya harus selalu melakukan pengembangan diri agar saya menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran saya yang akan saya terapkan di kelas sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, pembelajaran tidak lagi menuntut anak, akan tetapi pembelajaran harus bisa menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak-anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, seperti guru itu sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu
Ingarso sungto lodo, dari depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik. Ing madio mangun karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tuturi handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila masih kurang sempurna dalam penyampaiannya. Terima kasih dan salam guru penggerak.